Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasihan SPD, Guru SDN 3 Purwokerto Selatan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lombok Timur. Kali ini akan menyelesaikan tugas modul 1.4.A.9 tentang budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, video ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pengimbasan konsep-konsep inti dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Bagian yang kedua, yaitu implementasi konsep-konsep inti dalam modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua KKBA Kecamatan Labuan Haji. Selawat serta salam kita tidak lupa hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apapun yang kita bahas pada hari ini, yang pertama tentunya kita akan sosialisasi budaya positif yang akan dibimbing oleh atau yang pematerinya nanti Pak Ketua akan dihadiri sendiri. Untuk minta waktu kita langsung saja. Sebelumnya kita sama-sama buka dulu dengan doa utama, sama-sama mengataskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kita yang Ketua KKBA Kecamatan Labuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Kabupaten Lombok Haji, bapak ibu guru pendidikan agama Islam tingkat SD se-Kecamatan Lombok Haji. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah, terutama nikmat usia yang alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menikmati bagaimana tahun baru 2023 ini. Semoga tahun apa yang pernah lewati atau jalankan pada tahun-tahun 2022 dan kesempatan ini, momen ini kita berikan sebagai momen untuk introspeksi diri, memperbaiki diri, terutama dalam tugas dan fungsi kita sebagai seorang katolik. Selamat dan salam tidak lupa kita haturkan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya banggakan, sebelumnya mohon maaf ya, karena di kegiatan ini tidak menyisipkan satu materi atau dalam kegiatan ini kita akan membahas satu materi, yaitu
penerapan budaya positif di sekolah. Nah, hal ini terkait dengan apa yang dituntutkan kepada kami selaku guru penggerak untuk bisa menularkan dan mengimbaskan apa yang sudah kami dapat di dalam pendidikan guru penggerak itu terhadap instansi tempat tugas maupun terhadap komunitas-komunitas kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, dan budaya positif, di mana budaya positif itu sebenarnya hal yang sudah lumrah, sudah sering kita laksanakan di sekolah. Ya, di mana budaya itu kan sebenarnya kebiasaan yang positif untuk mengarahkan atau untuk menuntun anak menuju kesuksesan pekerjaan baik secara lahir maupun secara batin. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran atau sosialisasi ini adalah memahami keterkaitan konsep budaya positif. Kemudian yang kedua, menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Tentang konsep materi yang kita bahas pada kesempatan ini, yang pertama, disiplin positif. Kemudian dukungan dan penghargaan, posisi kontrol guru, ada teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, keyakinan. Nanti saran konsep atau konsep yang akan kita bahas atau yang akan kami paparkan di kesempatan ini berkisar antara ini. Selanjutnya, tujuan pendidikan, di mana pendidikan itu berdasarkan apa yang sudah dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat, menuntun. Ya. Tujuan pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini yang kita mau tuntun dari kodrat anak itu, ada 3 teori kelahiran manusia itu, ada 3. Yang pertama ada namanya teori rasa, di mana berdasarkan teori rasa ini, manusia itu dilahirkan dalam keadaan bersih atau diibaratkan seperti kertas kosong. Sehingga kita mau tulis apa kertas itu bisa. Ya. Nah, itu berdasarkan atau menurut teori rasa. Nah, kemudian teori yang kedua ada namanya teori negatif, di mana teori negatif ini adalah anak atau manusia yang lahir itu diibaratkan seperti kertas yang sudah bertuliskan penuh, Bapak Ibu. Berdasarkan teori ini, manusia itu lahir seperti kertas penuh dengan tulisan, sehingga lingkungan budaya yang ada di lingkungan mereka lah arahkan menuju ke arah yang positif atau yang negatif. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya konvergensi, Bapak Ibu. Teori konvergensi ini, manusia itu lahir diibaratkan sebuah kertas yang tertuliskan penuh, tetapi tulisan yang ada di kertas itu samar-samar. Jadi yang menebalkan tulisan itu adalah lingkungannya, guru, orang tua, atau faktor-faktor yang mempengaruhi anak itu sendiri. Mana yang mau ditebalkan? Apakah mau ditebalkan nilai positifnya atau nilai negatifnya, atau sifat
bagusnya atau sifat mana-mana mau ditebalkan. Nah, itu teori yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan teori ini, KHD jelas bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berdasarkan Ki Hajar Dewantara atau KHD menjelaskan bahwa pendidikan itu kita menuntun anak berdasarkan kodratnya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, Bapak Ibu. Ya, di mana kodrat alam itu adalah kodrat dasar yang sudah ada pada diri anak, tetapi kita tebalkan atau kita perkuat dengan budaya-budaya daerah setempat. Makanya pendidikan itu tidak lepas dari budaya, karena di dalam pendidikan itu adalah akar kebudayaan, Bapak Ibu. Akar kebudayaan. Itu sebabnya di sekolah kita dianjurkan untuk menuntun anak dengan pembudayaan positif ini. Karena budaya yang positif yang selalu kita tanamkan di sekolah itu akan menjadi suatu kebiasaan, baik di rumah. Nah, pembiasaan itu akan menjadi sebuah karakter pada anak itu sendiri. Sehingga setelah mereka terbiasa di sekolah, maka dimanapun dia berada itu sudah menjadi sebuah karakter pada diri mereka. Ya, setelah mereka jadi sebagai karakter pada diri mereka, maka itu akan menjadi sebuah akhlak. Nah, jadi kalau pembiasaan baik yang kita tanamkan terhadap anak mulai dari sekolah, maka dimanapun dia berada itu akan tetap menjadi sebuah karakter pada diri mereka. Setelah kita membuat karakter di sekolah, maka dimanapun tempat anak itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Baiklah Bapak Ibu, Saudara, tujuan pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara itu selaras dengan tujuan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Itu menjadikan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, Bapak Ibu. Nah, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar itu profil pelajar Pancasila itu kan ada 6. Profil pelajar Pancasila itu kan pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua mandiri. Kemudian yang ketiga gotong royong, berkebinekaan global. Kemudian bernakar kritis, dan terakhir kreatif. Nah, apabila sudah ada yang 6 ini, maka itulah syarat-syarat pendidikan atau profil pelajar Pancasila itu, Bapak. Selanjutnya, dalam pewujudan perubahan diperlukan visi dan tujuan. Yang kita kerjakan, kita harus punya tujuan. Melangkah pun, pergi kemanapun, kita punya tujuan, dan itu kita fokus terhadap tujuan kita sendiri. Visi akan terwujud jika terdapat kerjasama atau kolaborasi antar semua pihak, Bapak Ibu. Jadi bagaimanapun gigihnya seorang guru agama dalam satu instansi untuk merubah karakter anak itu, apabila tidak didukung dengan guru-guru lain atau kepala sekolah, saya yakin 100% itu tidak akan bisa berhasil. Makanya dibutuhkan kolaborasi antar semua pihak, Bapak Ibu. Nah, kolaborasi atau perwujudan perubahan itu setelah visi, maka kita kerjakan, selesaikan berdasarkan bagja, Bapak Ibu. Bagja itu ya B, yang pertama buat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, B gali bukti, D jabarkan rencana, dan A terakhir atur eksekusi. Nah, setelah ini selalu ikut apresiatif, insya Allah tercipta budaya-budaya. Dari tahapan bagja ini muncul perasaan pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif, Bapak Ibu. Nah, budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid
dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif ini. Sebenarnya di sekolah kan kita sudah banyak membina anak untuk mengarahkan, menggiring anak menuju ke budaya positif ini atau kebiasaan-kebiasaan positif ini. Seperti kita di sekolah menerapkan kebiasaan 5S. 5S ya, namanya 5S. Salam, sapa, senyum, santun, sopan. Ya, yang 5S. Apabila ini sudah tertanam pada diri anak yang 5S ini, insya Allah, dan pembiasaan yang ada di sekolah itu akan terbawa terhadap dirinya pribadi sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Sehingga dengan tertanamnya itu, maka tujuan kita selaku guru kita, Bapak Ibu. Apalagi sekarang daerah Kabupaten Lombok Timur juga menerapkan yang istilahnya Gema Haji, ya, Gema Haji. Dan itu juga akan berpengaruh besar terhadap bagaimana kita membentuk karakter, kebiasaan positif pada diri anak, yang akhirnya itu akan menjadi kedisiplinan positif juga. Nah, kemudian teori kontrol. Teori kontrol, di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang biasa mengontrol seseorang itu adalah dirinya sendiri, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang mampu mengontrol orang lain. Sehingga dalam posisi kontrol ini, dalam teori kontrol ini, Bapak Ibu, ada yang namanya teori genggam tangan, ya. Teori genggaman tangan. Bapak Ibu bisa bayangkan, seandainya dalam genggaman Bapak Ibu ini terdapat sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu dalam kehidupan Bapak Ibu sampai masa depan Bapak Ibu. Di dalam genggaman Bapak Ibu ada sesuatu yang berharga. Kemudian ada orang lain yang sebutnya. Apa yang Bapak Ibu laksanakan atau lakukan untuk mempertahankan ini? Nah, itulah suatu teori yang mengibaratkan kepribadian anak dalam tuntunan, dalam kita mengajar, Bapak Ibu. Sehingga dalam pendidikan kita tidak boleh memaksakan kehendak anak. Makanya dalam teori ini tidak ada orang lain yang mampu membuka pemikiran anak tidak sendiri. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu menemukan anak itu tidak suka dalam satu pelajaran, itu tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Karena dalam dirinya sendiri tidak menerima bahwa atau tidak ada kesukaan kita terhadap pelajaran itu. Itu tidak bisa dipaksakan dalam teori kontrol berdasarkan pengajaran. Makanya kita mencari solusi lain bagaimana mempengaruhi anak supaya mereka atau anak itu mau untuk membuka diri dalam hal itu. Baiklah Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan pada kurikulum sebelumnya, Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan, sehingga tidak bisa lepas pendidikan itu dengan penghargaan dan hukuman. Padahal antara hukuman dengan penghargaan itu adalah bedanya tipis, Bapak Ibu. Bahkan sama-sama itu mematahkan semangat anak. Makanya
sekarang mulai dari kata-kata saja di rapor anak itu kan tidak ada rankingan, tidak ada ranking, yaitu ranking sudah dibuang karena itu akan mematahkan semangat anak, terutama yang IQ-nya rendah. Antara hukuman pergaulan itu disamakan, sama-sama merusak mental anak. Selanjutnya teori motivasi. Teori motivasi, perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi atau tujuan padanya. Kalau kita memiliki atau mengetahui teori motivasi ini, insya Allah kita tidak bisa menekan atau memaksakan anak. Ya. Karena apa yang dilakukan seseorang, dia pasti punya tujuan. Ya, entah itu yang positif maupun yang negatif, itu ada tujuannya Bapak Ibu. Setiap orang yang berbuat bertindak itu punya tujuan. Ya, motivasi yang dua, ada motivasi intrinsik dan ada ekstrinsik. Ya, kita tahu sendiri bahwa intrinsik itu adalah motivasi yang diinginkan oleh seorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakini. Artinya itu yang muncul dari dalam diri, ya, berdasarkan kesadaran terhadap apa yang dilakukan. Kemudian kalau ekstrinsik, kebiasaan karena anak itu dorongan atau mengharapkan penghargaan atau mengharapkan melihat imbalan atau hukuman dan sebagainya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Manusia itu secara umum punya kebutuhan. Apa kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki. Kebutuhan selanjutnya kebutuhan akan kebebasan atau kebebasan. Kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan penguasaan atau penguasa hukuman dan sebagainya. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar anak itu, kita memahami bagaimana karakter anak didik kita Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang positif ini, kita berusaha membentuk keyakinan kelas, yaitu nilai dan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di sekolah atau di kelas. Kebiasaan ini kita bentuk di dalam kelas dengan semua warga kelas. Anak-anak itu kita berikan hak untuk mengajukan seperti apa keinginan mereka tentang keyakinan kelas. Apa yang akan diyakini di dalam kelas. Keyakinan itu dibuat oleh sama siswa, sehingga dalam hal keyakinan ini siswa atau anak-anak didik kita berhak untuk mengajukan keyakinan apa yang diyakini hal baik di kelas itu. Ini kita keyakinan kelas yang baik. Nah, kemudian segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi itu apa sih maknanya Bapak Ibu? Restitusi itu kan kalau kita sederhanakan pemulihan, ya. Sehingga dalam undang-undang pidana ada istilah restitusi itu pengungkap. Restitusi segitiga restitusi ini lah yang kita pakai dalam kan secara perangan, ya, untuk mengembalikan jati diri anak yang sudah merasa bersalah dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan ada berikutnya. Segitiga restitusi itu ada tiga unsur ada di dalamnya. Yang pertama menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, dan terakhir
ya, berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk atau keyakinan sekolah yang sudah kita bentuk. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Di mana posisi kontrol guru ini ada 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, posisi kontrol guru ini yang paling baik dan ideal kita terapkan adalah sebagai manajer, Bapak Ibu. Usahakan jangan memakai yang 3 pertama, Bapak Ibu, sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, sebagai teman ini. Karena hasil pengontrol ini, posisi kontrol ini punya dampak yang berbeda. Mohon maaf, selanjutnya saya perlihatkan sebuah video. Edit. Dan suaranya. Ngadu kabelan doang beli. Bisa jadi. Belape. Gini wah. Ayo gini wah. Dia doang tak nak buli segini. Apa yang terjadi pada biasanya murid akan cenderung otak. Kemudian saja murid akan menjadi sedang bahkan sampai menjadi selanjutnya posisi kontrol yang kedua adalah posisi membuat rasa bersalah. Dalam posisi membuat rasa bersalah ini biasanya seorang mengeluarkan suara yang cenderung berbentuk
disiplin terhadap murid kita adalah disarankan memakai posisi kontrol sebagai manajer. Demikian ulasan video tentang 5 posisi kontrol untuk menciptakan disiplin positif restitusi di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itu sekilas video tentang bagaimana penerapan 5 posisi kontrol guru terhadap anak dalam menyelesaikan atau membentuk restitusi atau mengembalikan situasi anak dalam bentuk segala bentuk pelanggaran Bapak Ibu. Ya, entah itu keterlambatan atau tidak mau menulis atau malas mengerjakan tugas atau apapun itu, tetap kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi yang tadi, dengan memposisikan diri kita sebagai salah satu daripada 5 posisi kontrol yang ada di video yang tadi, dan bagaimana bentuk-bentuk penerapan sesuai dengan nada pembicaraan, bagaimana sifat seorang guru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada diri anak, sehingga tercipta budaya atau disiplin positif terhadap diri anak. Dan disiplin positif yang merupakan kebiasaan pada diri anak itu nanti akan menjadi sebuah kebudayaan, sebuah kebiasaan baik terhadap dirinya sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Artinya bukan hanya kebiasaan itu bukan hanya di sekolah, tetapi kebiasaan itu akan dilaksanakan apabila sudah menjadi sebuah karakter dimanapun mereka berada. Dan ini materi pertama yaitu penerapan budaya positif, dan mudah-mudahan apa yang kami paparkan saat ini, inilah hasil kami di pendidikan guru penggerak masih berkisar modul 1 ya, modul 1. Dan mudah-mudahan nanti apabila sudah kami dapat apa yang kita dapat di modul berikutnya, itu insya Allah kita akan tularkan, karena ini merupakan suatu tuntutan. Jadi seorang guru penggerak itu harus menularkan atau mengimbaskan apa yang kita dapat terhadap instansi atau teman guru dan terhadap komunitas-komunitas kita. Ada demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak pendiri Yayasan Sabilul Ummah, dan yang sama-sama kita hormati pula Bapak Ketua Yayasan Sabilul Ummah Dasar Baru Pondok Selatan. Kemudian yang kita hormati pula para bapak komite baik dari jajaran MI, MTS dan MA. Kemudian selanjutnya yang kita hormati pula para kepala madrasah, baik kepala madrasah MI, MTS dan MA. Singkatnya hadirin rekan-rekan guru, para bapak ibu guru, para ustaz dan ustazah yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara selanjutnya yaitu sosialisasi penerapan budaya positif. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Pak Rosihan SPDI. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, para pengurus yayasan yang berkesempatan hadir, yang sama-sama kita hormati, Bapak Panitia luar biasa dengan Yayasan Pandiri Umat, Bapak-bapak kepala sekolah, Bapak Ibu, para guru Yayasan Pandiri Umat yang saya hormati, puji serta syukur datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad. Makanya kita mau duduk bersila bersilaturahmi untuk merancang, membicarakan bagaimana kita mau memajukan lembaga-lembaga yang kita kelola, khususnya di bawah lingkungan Yayasan Pandiri Umat. Karena di saat kita bertemu Bapak Ibu, di sana kita saling mengisi. Seperti apa yang dia katakan, tidak ada kita yang sempurna. Jadi kekurangan kami bisa lengkapi dari pengalaman Bapak Ibu, dari apa yang Bapak Ibu tahu dalam melaksanakan tugas. Nah, begitu juga apa yang kami miliki akan berimbas terhadap Bapak Ibu. Nah, seperti apa yang kita agendakan pada hari ini Bapak Ibu, di sini saya memanfaatkan waktu kita kumpul untuk memberikan satu gambaran, bersosialisasi tentang penerapan, bagaimana penerapan budaya positif yang ada di lingkungan pendidikan. Seperti apa yang saya katakan, saya akan baiklah Bapak Ibu, di sini kami akan menjelaskan bagaimana budaya positif yang kita terapkan di lembaga atau di pendidikan. Nah, terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di lembaga atau terhadap anak pendidikan untuk menciptakan budaya positif atau disiplin positif terhadap anak-anak. Ada beberapa konsep yang akan kita bahas di sini adalah disiplin positif, kemudian hukuman dan pengadilan, posisi kontrol guru, teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, dan terakhir keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Baiklah Bapak Ibu, ada pun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak Pendidikan. Bapak Pendidikan. Ada pun tujuan pendidikan itu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak.
agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, teman-teman yang kita hormati, Bapak Ibu guru, kami banggakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini kita bisa diberikan maka untuk tidak lupa kita ucapkan selawat dan salam kepada junjungan mohon maaf sebelumnya ini dia bukan mengajar tentang berbagai hal yang kaitannya dengan budaya positif ini, tetapi kami ingin berbagi kepada kita semua, berbagi pengalaman tentang apa yang kami dapat dalam program pendidikan guru penggerak, tentang bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Tentunya hal ini merupakan tugas kami sebagai bentuk tugas aksi nyata yang perlu kami lakukan baik di sekolah maupun di komunitas masing-masing. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu, kita akan bicara tentang budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama tujuan kita dalam penerapan budaya positif ini memahami keterkaitan konsep budaya positif dan seterusnya. Baiklah, kita mulai, di mana tujuan pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara sudah kita sama-sama ketahui, untuk menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau individu maupun sebagai anggota masyarakat. Di mana KHD menjelaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan hal ini juga alhamdulillah kita telah guru yang di SD 3 Komite itu terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman ini. Alhamdulillah kita sudah belajar sampai melihat masih akan belajar. Hal inilah yang disebut oleh para kepala sekolah ini. Dan saya selaku guru yang mengikuti pendidikan program pendidikan guru penggerak itu sangat-sangat bersyukur berada di SD 1, SD 3 Maluku Selatan, yang kepala sekolah kita sangat respon sekali dengan program-program ini, sehingga program apa yang saya dapat di CGP ini selaras betul dengan program yang kita lihat oleh Kepada semua
kalian diminta semua berkontribusi untuk menyumbangkan pemikiran kalian tentang bagaimana keyakinan kelas untuk kelas 5 pada semester 6 ini. Bagaimana kita mengelola kelas berdasarkan keinginan kalian dan apa yang akan kalian tulis, apa yang kita yakini sebagai keyakinan kelas ini, itu yang harus kita jalankan dan kita patuhi. Itu yang akan kita lakukan setiap hari terusnya. Oke, sekarang aku akan memberikan kertas yang tulis keyakinan kelas apa yang kalian yakini tentang keyakinan kelas. Tulis sebagai keyakinan kelas yang harus kita patuhi di kelas. Oke. Kasih satu saja. Itu kalian tempel ya. Ayo, barangkali ada yang sudah. Ayo ditempel di depan. Kasih jarak. Sudah? Silakan minta tolong satu untuk membaca, ya. Mengangkat tangan bila ingin bertanya. Kalau harus minta izin. Kalau tidak guru beri salam. Tidak bicara dalam kelas saat belajar. Kalau belum ada masalah harus minta izin kepada guru. Tidak boleh berbicara. Tidak boleh bermain kalau lagi jam pelajaran. Tidak boleh makan di kelas saat pelajaran. Oke. Nah, itu keyakinan kalian tentang keyakinan kelas. Silakan apa yang kalian anggap sebuah keyakinan untuk membuat kedisiplinan kelas. Dan ini akan kalian jalankan seterusnya. Bukan di saat Pak Guru ada di kelas saja. Guru siapapun
yang masuk, keyakinan kelas itu harus tetap terlaksana dan berbekas di hati kalian untuk menciptakan disiplin positif di kelas. Oke, bagi yang sudah selesai bisa ditempel di depan. Ya? Ya, di papan. Masih ada yang belum? Yang pertama, jangan bisa bicara saat Pak Guru menjelaskan. Sudah ingat? Yang kedua, jangan bicara saat guru sedang menjelaskan, dan jangan makan di dalam kelas. Kalau mau keluar harus minta izin dulu. Saling menghargai. Dan selanjutnya, saling menghargai pendapat satu sama lain dan menjaga kebersihan kelas dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Saling menghormati satu sama lain dan tidak boleh makan di dalam kelas ketika guru sedang menjelaskan. Dan jika ada guru di depan, jangan ribut. Dan tidak boleh berbicara ketika bapak atau ibu guru sedang menjelaskan materi. Dan kita tidak boleh berbicara di belakang ketika bapak atau ibu guru kita yang sedang menjelaskan di depan. Dan guru dilarang merokok di dalam kelas. Minta izin kalau mau keluar saat jam pelajaran. Jaga kebersihan. Woi,
Abang bilang menjora lagi saya. Waalaikumsalam. Mari. Ya, gimana sekarang? Coba kamu bicara. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu solusinya? Apakah kamu tahu mengeluarkan kata-kata kotor itu bukan hanya menjadi masalah terhadap sesama manusia, tetapi juga mendapat masalah bersama Tuhan. Bapak tidak ingin terus menuntut kesalahan kamu. Kamu sudah tahu kalau kamu itu salah. Bapak sekarang ingin mencari penyelesaian bersama-sama tentang permasalahan ini. Ya, mari kita berpikir bersama-sama bagaimana untuk melakukan atau memperbaiki situasi. Kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Pasti kamu ingin diakui dan dihargai, begitu kan? Bagaimana kerja? Sekarang mari kita sama-sama selesaikan permasalahan ini berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, apa yang kita percaya terhadap keyakinan kelas yang sudah kita bentuk, atau keyakinan sekolah yang sudah kita bentuk bersama-sama. Ya, bisa dilakukan. Kamu mengingat betul keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru atau terhadap temannya, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Baiklah, Alia. Sekarang apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Baik, minta maaf itu mudah. Ya, minta maaf itu sangat mudah. Tapi bagaimana untuk lanjutannya? Apakah kata-katamu itu bisa berbeda? Jelas. Kali ini jangan kamu ulangi lagi ya. Kalau berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita dan kapanpun hal ini tidak boleh kita lakukan. Sekarang, apakah kamu bersedia untuk minta maaf? Ya. Jadi,